kamu cinta nggak sama aku? Iya. Terus kalau kamu punya uang 1 juta, kamu mau kasih aku berapa? Semua. Kalau punya 100 juta? Ya tetap 1 juta. Kenapa? Karena cintaku nggak akan pernah berubah. Bang, kalau abang jadi pejabat, kira-kira bakal korupsi nggak? Adonan telur gulung. Hah? Kalau aku jadi pejabat, sudah pasti aku bakal korupsi. Karena aku ingin mempertahankan budaya Indonesia. Jangan kau kira kalau aku jadi pejabat, aku akan bekerja tulus untuk rakyat. Tentu tidak, Alfonso. Aku akan mengikuti jejak-jejak seniorku. Bang, menurut abang nomor 1 dalam hidup ini apa? Duit. Kenapa duit? Karena kalau nomor 40 itu nomor hutangmu. Brengsek lu. Cemana lah kau bisa sukses? Sama Tuhan kau minta kaya, sama kepala desa kau minta surat miskin. Apanya maksudmu, ha? Mana yang mau didengar? Memang. Kalau mie rasa kaldu ayam berapa, Mbak? 7.000. Nah, kalau mie rasa soto ayam? Sama 7.000. Terus kalau yang 2.000 rasa apa, Mbak? Rasa tai ayam. Stop bayar pajak. Ayo seluruh penduduk Konoha, kita kompak jangan dulu bayar pajak. Sampai undang-undang perampasan aset dan hukum mati koruptor disahkan. Jangan ngandelin DPR, mereka nggak guna. Mereka petugas partai, bukan petugas rakyat. Dok, kenapa istri saya belum hamil juga ya? Sudah berapa lama menikah? Sudah 7 tahun, Dok. Kalian sering berhubungan? Sering, Dok. Kadang SMS-an, kadang WA-an. Kadang telepon? Ya sudah, anaknya di-download aja. Pertamina, per tahun minyak naik. Jadi buat kalian karyawan-karyawan yang tiap hari berangkat kerja pakai kendaraan dan pengen mengirit, saran dari saya, kalau pergi kerja naik sapi aja. Kalau nggak naik sapi, naik anjing. Kan lumayan, bisa agak mengirit bahan bakar kalian. Kalau nanti saya meninggal, Mak masih niat menikah lagi? Jelaslah, belum juga mati, aku udah ada cadangan. Kamu kira aku mau ke kuburan sama kamu? Mak, aku udah gak tahan lagi nih, Mak. Kalau bisa, besok temenin aku ke dokter ya, Mak. Oh iya Pak, nanti aku telepon dulu dokternya. Dok, besok prakteknya buka jam berapa ya, Dok? Jam 8, Bu. Emang siapa yang sakit? Suami saya, Dok. Tapi saya dokter hewan, Bu. Gak apa-apa, Dok. Suami saya buaya darat. Dek, menurutmu laki-laki yang sejati itu yang seperti apa? Laki-laki yang sejati itu bukan yang membuka kancing baju wanitanya, melainkan yang menutup kembali sambil berkata, masuk angin nanti buka celana aja ya, paling masuk burung. Ini parah nih. Apa sih yang indah selain I love you? Duit, duit. Karena duit sama I love you itu beda tipis cara kita mempraktekannya. Kalau I love you, tangan kita gini. Nah, kalau duit kita goyang dikit. Ah. Gitu caranya. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya, Pak. Kebetulan saya warga baru di sini, jadi saya mau mengurus surat domisili saya, Pak. Siapa nama Bapak? Nama saya panjang, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Sebutkan saja nama Anda. Iya, Pak. Nama saya panjang. Panjang atau pendek, nama Anda harus disebutkan. Iya, Pak. Nama saya panjang.
Bapak ini gimana sih? Saya minta Bapak sebutkan nama. Kan saya sudah sebut, nama saya panjang. Sebutkan dari A sampai Z. Nama saya PANJANG. Oh. Senyum di atas luka. Sariawan. Pinang kau dengan bismillah. Cowok kurang model. Janjian ketemuan. COD. Sepiring berdua. Irit. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Nagih utang. Mengapa belut sangat licin? Lendir ini melindunginya dari pemangsa. Dan membantunya bernapas di dalam lumpur. Luar biasa, bukan? Kenapa kau maling motor? Pengennya sih maling mobil, Om. Atau karena susah? Enggak juga sih. Atau penadanya nggak ada? Enggak, Om, banyak. Lah, kenapa nggak maling mobil aja? Saya nggak bisa nyetir, Om. Hei, kenapa kamu gak tiktokan lagi? Males ah, gak pernah FYP. Mungkin itu ada kegagalan di wajah kamu. Emangnya gagal kenapa? Gagalnya muka kamu mirip corong. Dek, kamu tahu negara-negara yang pernah juara dunia sepak bola? Aduh bang, aku ini pengamat sepak bola yang sering diundang di acara TV-TV. Ya pasti tahu lah. So, saya tes ya, jangan hanya omon-omon. Silakan, di luar kepala bang. Negara Brasil juara dunia berapa kali? 5 kali. Jerman? 4 kali. Itali? 4 kali juga. Argentina? 3 kali. Prancis? 2 kali. Uruguay? 2 kali. Spanyol? 1 kali. Inggris? 1 kali. Portugal? Mimpi kali. Indonesia? Lain kali. Pasti bisa. Kata-kata hari ini, Bray. Jangan kebanyakan kata-kata, bergerak. Nah, emang lu kalau lapar mau gerak kata-kata. Lu jangan banyak kata-kata, bergerak nih biar dapat ini. Ini banyakin, kata-kata lu banyakin. Buat apa gue beli kata-kata? Duit, banyakin. Abang, Apa? apa arti I love you? Aku cinta kamu. Bang, jangan mangin gombal. Apa artinya? Lah ya itu jawabannya. Bang, ini ada yang bertanya arti I love you. Kok kau malah ungkapin perasaan ke aku? Ungkapin perasaan apa? Lah tadi abang bilang apa? Iya, aku cinta kamu. Itu I love you. Bang, ingat kau itu sudah beristri. Janganlah kau suka PHP-in orang, Bang. Ya Allah. Gak usah nanya lagi. Lah, kan tadi memang abang yang bilang. Ingat ya, Bang, walaupun aku janda, aku nggak murahan. Dasar biontarat. Ini parah nih. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi. Jadi orang harus sabar. Sabar, saya sudah sabar. Saya ini bisa dibilang orang tersabar di dunia. Orang lain pegang duit, saya nggak punya, saya sabar. Orang lain pergi belanja, saya nggak pergi belanja, saya sabar. Orang lain pergi jalan-jalan, nggak apa-apa, saya sabar. Kalau mau dibilang sabar, saya ini sabar. Kamu juga kalau kasih solusi, jangan cuma disuruh sabar. Minimal kasih duit lah. Biar otak saya itu nggak pusing-pusing amat. Tahu nggak kenapa saya suka-suka mengeluh? Ya karena nggak punya duit. Coba kalau punya duit, pasti saya nggak banyak-banyak mengeluh. Nggak usah banyak-banyak kalau mau ngasih saya. 200, 300, 400, atau 500 aja. Gak semua usaha langsung kelihatan hasilnya. Tapi percaya, yang kamu tanam hari ini
akan kamu panen nanti. Dek, apa efek Piala Dunia dalam rumah tangga kamu? Gara-gara Piala Dunia, suamiku jadi kelelawar. Kok kelelawar? Siang tidur, malam teriak-teriak. Rupiah melemah. Lah, kata siapa melemah? Kata saya enggak. Ini saya punya duit 25.000 masih bertahan dari minggu lalu. Terus makannya gimana? Kalau soal makan saya nggak pusing. Kan ada yang pernah bilang, Saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab. itu ngapain pusing cari makan? Makanya saya betah jadi pengangguran. Ingat, coba kalau saya kaya, saya kerja, saya kaya, saya sombong. Saya sombong, dibenci Tuhan. Dibenci Tuhan, masuk neraka. Daripada saya masuk neraka, mending saya jadi pengangguran. Terus enaknya, ada yang jamin makannya. Oh, Dik. Ya? Nanti sore kita ke tempat Mama yuk. Soalnya udah lama loh kita nggak ke rumah Mama. Mau, Dik? Gak apa, Papa aja lah. Malas Mama ikut. Kau kenapa, Dik? Asal ku ajak kau ke tempat Mama, kau nggak pernah mau. Tapi kalau kau yang ngajak aku ke tempat mamamu, aku selalu maunya. Ya beda lah. Kau ke keluargaku, kau dianggap raja, kayak anak sendiri. 1000 kesalahan kau, belum tentu keluarga aku membenci kau. Tapi beda sama aku. Kalau aku yang datang ke keluarga kau, baru satunya kesalahan aku, udah semua keluarga kau menyalahkan aku, nggak suka sama aku. Siapa yang tadi gitu kan? Udah keluarga kau benci sama aku, masih mending kau bela aku. Ini enggak. Ini udah aku dibenci sama keluarga kau, tapi kau cuma diam. Udahlah, kau aja yang pergi sendiri ke tempat mama kau. Nggak usah sama aku. Aku sebagai istri, aku nggak pernah mau ngelarang kau ke tempat mama kau. Kalau ku larang kau ke tempat mama kau, yang ada apa? Aku yang berdosa. Karena apa? Karena aku seorang ibu. Nggak mungkin aku memisahkan ibu dan anaknya. Ngerti kau? Mending kau aja yang pergi udah. Salam sama mama kau ya. Udah ya. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi. Hidup macam apa ini? Katanya kunci kesuksesan itu cuma satu. Tapi saya cari-cari kuncinya, kok nggak dapat? Apa mungkin ada yang nyimpen ya? Buat yang nyimpen kunci kesuksesan saya, tolong dong balikin sama saya. Saya lagi butuh. Soalnya saya udah bosan hidup miskin kayak begini. Saya pengen sukses juga. Tolong kembalikan kunci kesuksesan saya. Saya lagi butuh. Pak, kalau harus milih, Papa pilih gadis atau janda? Pasti janda lah. Janda itu menang banyak. Di dapur dia hebat, di kasur dia kuat. Sekalinya dia goyang bisa bikin banjir bandang. Hai, boleh kenalan? Boleh, Tinggal di mana? di kota. Boleh minta nomor WA-nya? Boleh. Yes, asik berapa? 08 2 gelas, 4 centong, minyak gas, 25 kurang beras, yang minta kurang waras. Bye. Sampai nanti. Permisi mbak, numpang tanya. Kalau beli nasi bungkus yang rasanya cinta, bumbunya kangen, di mana ya mbak? Oh, kalau itu aku tahu, Mas. Di mana itu mbak? Di hatiku. Anjay. Pa, kalau seandainya aku hilang, Bapak cariin aku nggak? Ya dicariin dong Bu, Cariinnya sampai kemana? sampai grup WhatsApp keluarga. Kalau dipikir-pikir, masih lebih enak dulu waktu zaman Pak Harto. Loh kok tumben Oma bahas politik? Ini bukan bahas politik, tapi lagi bahas opa. Gimana maksudnya?
Waktu zaman Pak Harto umur opa masih 20-an, lagi kuat-kuatnya dan itunya juga lagi keras-kerasnya. Sekarang mah udah loyo. Ya coba itu. Bedanya selingkuh pria dan wanita. Wanita kalau sudah selingkuh, dia sudah siap meninggalkan pasangannya. Sedangkan pria kalau selingkuh, dia menginginkan yang baru tapi tidak mau melepaskan yang lama. Bang, kamu suka makan durian? Suka dong. Kalau kamu? Kalau aku sih, sudah suhunya durian. Oh, kamu tahu dong cara memilih durian? Aku bukan hanya tahu, tapi aku pakarnya memilih durian. Oh ya? Kasih tipsnya dong. Cara memilih durian, Dek. Pertama, pastikan buahnya berduri. Kalau tidak, berarti itu semangka. Kalau itu sih semua orang sudah tahu. Kedua, pukul pakai gagang pisau. Jika bunyinya duk, 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 berarti itu sudah matang. Jika bunyinya aduh, itu bunyi kepala si penjual. Nah, yang serius dong. Ketiga, ini yang paling penting bang. Cium aromanya. Kalau wangi, berarti sudah masak dan dijamin manis. Kata siapa laki-laki setia itu nggak ada. Mereka itu masih banyak. Hanya saja mereka bersembunyi di balik fisik dan ekonominya. Pegang serabi di tangan kiri, buah naga di tangan kanan. Laki-laki butuh dihargai, bukan hanya dimanfaatkan. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi. Kurang ajarnya cewek. Cewek itu bisa nyimpen dua laki-laki di perasaannya. Pria yang pertama dipertahankan karena dia yang perhatian, dia yang tahu kekurangannya, mau menerima kekurangannya dan sebagainya. Dan biasanya dia sudah menjalin hubungan yang lama. Ya, yang kedua adalah pemenangnya. Pria kedua ini yang memiliki hatinya. Pria kedua ini juga yang jadi semangat kalau pria yang pertama menyakiti hatinya. Sayangnya pria kedua ini yang akan dipilih untuk hidup yang lebih layak. Menurut kalian lebih kuat cewek apa cowok? Lebih kuat cewek sih, soalnya cewek itu dapatnya setiap bulan, sakit perut. Kalau cowok kan enak, potongnya cuma sekali. Aduh, sakit perut. Cewek kalau nyari cowok, muka nomor 2. Yang nomor 1 nggak pelit, catat. Bun, ini nah gajiku nah. Udahlah kau jangan megang lah. Loh, kenapa aku pula yang pegang? Iya, nanti kalau aku yang pegang kau tanya kemana uangnya, kau belikan apa. Kau itu ngasih gaji sama aku berasa nitip, tahu kau. Nanti kau suruh aku jelaskan uangnya habisnya kemana. Nggak bisa kayak gitu aku. Yang aku tahu uang kau ku pakai untuk kebutuhan rumah tangga kita. Jadi aku nggak bisa, timbang aku sakit hati kau buat kau tanya kemana, aku nggak bisa jelaskan. Udah bagus kau aja lah megang uang belanja itu. Kau yang megang uang gaji kau. Ya memang harus ditanya-tanya lah uangnya kemana. Ya itu dia, nggak bisa aku tanya kayak gitu. Maka lebih bagus kau aja megang, timbang aku sakit hati. Nanti kau tanya, kau aja megang uang belanja itu. Udahlah, apa sih susahnya megang uang belanja? Ah. Iyalah, nggak akan susah megang uang belanja. Kau coba aja lah. Dek, dengar-dengar kamu mau ke Amerika ya? Ya, tepatnya ke Amerika Selatan. Ke hutan Amazon. Ngapain ke sana? Aku kan ilmuwan, pemerhati hewan. Dalam dunia akademis disebut zoologi. Sok lu. Kalau kamu benar-benar ilmuwan, saya tes kamu. Oh, silakan. Hewan apa yang rajin belajar? Kutu buku. Hewan yang selalu salah? Kambing hitam. Hewan yang jago berkelahi? Adu domba. Hewan yang selalu keringatan? Cacing kepanasan. Hewan yang suka memeras? Lintah darat. Hewan yang selalu diperalat? Sapi perah. Hewan yang suka berpindah-pindah? Kutu loncat. Hewan yang pintar cari duit? Babi mepet. Hewan yang tertib lalu lintas? Zebra cross. Hewan yang suka melanggar lalu lintas? Burung kutilang. Mas, Iya, Dek. kita kan udah lama hidup berumah tangga. Masa iya hidup kita kayak gini-gini terus nggak ada perubahan? Kayak mana kalau aku merantau ke luar negeri? Biar hidup kita bisa jadi lebih baik. Boleh. Tapi ada satu permintaan. Apa itu syaratnya, Mas? Ya kamu nggak boleh nginep. Bonget kan?
Kok emang kagak pengen nyari laki lagi apa? Enak kan musim hujan tidur ada yang ngekepin. Kagak pengen. Bagian menan gua janda juga. Yang penting badan gua sehat, duit gua banyak. Daripada gua punya laki makan ati kayak si Mulyadi noh. Ngasih duit kagak, nyakitin iya, selingkuh mulu. Dek, Hoi, sekali-kali kasih penonton pantun dong. benar nih. Bener dong. Makan mangga dicampur kunyit. Cakep. Yang nonton pasti lagi mikirin duit. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi. Bang, aku dengar-dengar kamu mau ngerebut istri orang ya? Senakal-nakalnya saya nggak pernah mau ngerebut istri orang. Serius? Serius, nggak pernah akan mau. Baguslah kalau gitu. Tapi kalau cuma pinjam aja, terus saya balikin lagi, itu sering. Ini parah nih. Makan enak bini yang masakin. Baju rapih bini yang nyuciin. Bini yang nyetrikain. Tidur bini yang ngelonin. Sakit bini yang ngurusin. Apa pernah lu ngucapin terima kasih sama bini lu? Haram najis kan? Coba giliran perempuan lain mah, baru tibang WA doang juga abang udah makan apa belum? Jangan lupa makan nanti abang sakit. Lu bales apa? Udah adek, terima kasih atas perhatiannya. Adek juga jangan lupa makan, nanti kalau adek sakit abang sama siapa? Ih, jijai banget gua ngedengernya. Sayang, aku lagi bingung. Bingung apa? Minta beliin iPhone 17 sama suami orang. Apa suami sendiri ya? Sama suami orang aja. Semua laki-laki buaya. Mak, emang bapakmu bukan laki-laki? Kalau semua laki-laki buaya, terus kamu anak apa? Anak kadal apa anak biawak? Makanya kalau kenal sama laki-laki buka mata, jangan buka celana. Pak, nanti kita nonton sirkus yuk. Nggak bisa, Ma. Nanti papa lembur. Kabarnya ada atraksi seorang gadis nunggang kuda tanpa busana loh, Pak. Oh ya? Oke lah, kalau begitu. Kita nonton. Papa akan beli tiket yang paling depan. Tiket yang paling depan mahal sekali loh, Pak. No problem. Ayo kita berangkat sekarang, Ma. Ntar tiketnya keburu habis lagi. Ayo. Papa mukanya kok cemberut sih? Kata Mama, ada atraksi seorang gadis nunggang kuda tanpa busana. Mana? Loh, Mama kan bilang, kudanya yang tanpa busana, bukan gadisnya. Ini parah nih. Urip ki sing paling penting apa, Pak? Yang paling penting ya mangan dong. Mulai. Kok saiki to, Pak? Iya. Urip ku ya, sing penting akeh duwite. Bojone ayu. Komene sewayo. Alah, ngono ae. Lah terus yang penting ki apa? Mising. Kamu insting kuwi. Emang bapak belum? Duitnya akeh, bojone ayu, tapi ra iso mising. Bang, kamu tahu nggak? Kenapa di otak wanita hanya uang dan uang mulu? Kamu tanya sama orang yang tepat. Emang kenapa? Itulah indahnya wanita. Diibaratkan sebuah benda, wanita itu seperti celengan. Kok celengan, Bang? Yang dia butuhkan hanya uang dan uang. Gitu ya, Bang? Ya, tapi di balik semua itu, wanita adalah makhluk hidup yang pandai dalam mengatur keuangan. Tepat sekali itu, Bang. Jadi, jika ada wanita yang di pikirannya hanya uang dan uang, itu sangatlah baik. Wow, Abang keren. Baik untuk dijadikan tumbal pesugihan. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi. Ada yang bilang, kenapa di zaman sekarang ini banyak janda yang usia muda? Dengar baik-baik ya.
Karena pada saat masih gadis mereka cari yang ganteng, bukan pekerja keras. Makanya banyak janda gara-gara si ganteng tidak bisa memberi nafkah dengan baik. Buat para single mom, ambil pelajarannya. Ketika kamu mau mengakhiri masa jandamu, maka carilah laki-laki yang bertanggung jawab dan pekerja keras. Paham? Jangan cuman fokus gitu aja. Ya, kebanyakan para cowok-cowok tuh pada salah. Kalau aku jadi presiden yang kusuruh hemat BBM, yang kusuruh hemat listrik itu orang-orang kaya, bukan orang-orang miskin. Orang miskin itu nggak usah disuruh hemat. Sedangkan dia tidur aja nggak pakai lampu biar nanti bayarannya kurang. Biar ada mesin cuci tapi nggak dipakai, biar hemat nanti dia bayar. Kalau orang kaya itu coba kalian lihat, rumahnya aja sebesar stadion sepak bola, full AC. Punya pula ruangan khusus menyimpan Hermes. Harus ada pula AC-nya 24 jam. Yang boros kan orang itu. Kenapa pula kita ini yang disuruh hemat? Apa yang mau kami hematkan orang-orang miskin ini? Sedangkan makan aja ikan asin dibagi 3 bila perlu. Telur didadar 1 bagi 4 lagi bila perlu. Apa pula kita diajari mau hemat? Lucu pula pejabat ini. Aku gelem dadi bojomu. Aku syarat. Neng aku duwe bebono. Apa bebanan? Bebanane sagu? Sagu. Aku gawekno bayi cacahe 1000 droning sewengi. Sambatan iki. Kuat apa ora? Sambatan. Oleh dibantu. Ya ora. Oleh dibantu. Kowe sagu apa ora? Saya yo lempoh yo. Mengosos. Ngene. Oh, disawer Pak, siap. Bandung arep iki? Ora. Kowe kok meh diklumpukke nang kene meh didum. Kok sik sadurunge deleh kono tak laris. Melu pengen laris ora? Tak dumukke. Wis rasa. Ngendi sih pengen dilariske? Jadi kalau perempuan ngambek memang obatnya cuma 2. Apa itu, Bu? Pertama, perempuan kalau ngambek kudu dikasih duit. Nanti ngambeknya hilang. Mama jangan marah nih, duit buat mama. Ngambeknya hilang. Cantik sih, tapi saya yang sutua. Iya, tapi cantik toh. Orang-orang pada kasihan sama gua, lantaran gua kagak punya temen. Kata gua ngapa harus dikasianin? Gua kan cuman kagak punya temen, bukan kagak punya duit. Kalau mau dikasianin mano, yang punya temen banyak tapi kagak punya duit. Udah gitu saling ngomongin, lu kasianin Gidah. Kalau masih bisa dijahit, kenapa harus dibuang? Selama masih bisa dipakai, itu sudah lebih dari cukup buatku. Bun, semalam di kantong celanaku ini ada uangku 3 juta. Sekarang kok nggak ada lagi? Pasti kau yang ngambil kan? Hah? 3 juta? Aku semalam minta uang kau 10.000 untuk beli bakso, nggak ada kau bilang. Sekarang kau bilang ada uang kau sini 3 juta. Iya, aku yang ngambil untuk bayar tukang. Loh, tukang apa? Kita kan nggak lagi bangun rumah. Tukang cuci, tukang masak, tukang jaga anak, tukang beresin rumah. Apanya kau? Mana ada kita tukang itu? Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi. Ya akulah tukangnya. Aku tukang masaknya, aku tukang nyucinya, aku tukang jaga anaknya, aku tukang beres-beres rumahnya. Kau bayarlah aku sekarang. Kau kan pelit jadi suami. Aku minta baik-baik, nggak pernah ada kau bilang uang kau. Rupanya apa? Ada uang kau di sini sampai 3 juta. Jadi mulai sekarang aku minta dibayar karena aku tukang di rumah ini. Gak apa-apa sama aku dianggap tukang di rumah ini. Tukang cuci, tukang masak, tukang bersih-bersih rumah, tukang ngomong anak. Daripada aku dianggap istri, cuman dapat capeknya aja, bayarannya pun gak ada. Kau ya, aku ini istri kau, tapi kau pelit kali sama aku. Kan udah ku kasih tiap bulan uang gajiku sama kau. Biar kau tahu ya, uangnya setiap bulan kau kasih sama aku itu untuk rumah ini, untuk bayar listrik, untuk bayar air, untuk makan, untuk uang sekolah anak kau. Seharusnya selain uang itu kau tuh harus kasih uang nafkah sama aku. Yang kau nikahin ini manusia yang juga punya kebutuhan. Tapi setiap kali aku minta uang sama kau, selalu kau bilang nggak ada. Jadi istri ini memang serba salah ya.
Banyak nuntut dibilang nggak bersyukur. Tapi kalau nggak nuntut, kayak diperbudak aku di rumah ini. Nggak dapat apa-apa, cuma dapat capeknya aja. Dihargai enggak, diapresiasi enggak dikasih uang, cuma dapat capeknya aja aku. Kenapa? Marah kau? Uang 3 juta kau itu kuambil. Kalau kau marah, biar enggak aku kerjai semua pekerjaan di rumah ini. Enggak marah. Ya udah, ambillah uang 3 juta itu. Ikhlas kau? Iya, ikhlas. Ya udah, mulai bulan depan jangan cuma uang bulanan aja kau kasih sama aku, tapi uang nafkah untuk diriku sendiri harus kau kasih. Paham kau? Iya. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi biar Anda dapat notif kalau channel ini